orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom, damai di hati. Kami hadir melayani bagi saudara yang sakit atau keluargamu yang sakit. Silakan di-share link ini, biarlah bisa menjadi doa kesembuhan bagi mereka yang terkasih dan bagi Anda sekalian. Pujian ini memberkati kita semuanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Puji Tuhan. Pujian ini membawa kelegaan dan kesembuhan bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Amin. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Tuhan itu setia, rahmat-Nya selalu baru, setiap pagi dicurahkan. Angkat tangan-Mu dan alamilah kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya bersama katakan, Bapa, peganglah tangan kami. Yesus, kami perlu Engkau setiap hari. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Shalom semuanya. Damai, damai, damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Siapa nih yang sangat terberkati dengan pujian Yesus pegang erat tanganku? Saya juga. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita saja, tapi Pastor ajak saudara, invite, ajak, posting ulang, share, bagikan. Kalau saudara suka pelayanan ini, silakan di like, di subscribe, di follow, dan di tap-tap layar yang di TikTok. Pastor Wakam pujian ini, saya percaya jutaan orang sakit akan mengalami jamahan kesembuhan. Di channel, di platform medsos ini, pelayanan media, banyak orang yang mendapatkan kesembuhan. Kalau saudara-saudara ikut membagikan dan mereka dijamah oleh kasih Yesus, saudara ikut senang. Kenapa? Karena kita ambil bagian di dalam pelayanan. Pujian ini akan membangkitkan semangat dan membawa kesembuhan bagi jutaan jiwa-jiwa. Bagikan sekarang, share, posting ulang, dan saya percaya kita sama-sama ikut mendoakan Indonesia penuh dengan kesembuhan in Jesus name. Bahkan bangsa-bangsa dimanapun pelayanan ini hadir, doa kami bagi mereka sekalian. In Jesus name. Amin. Yesus pegang erat tangan kami, jangan lepaskan. Ketik rame-rame, Yesus pegang kami. Ketik rame-rame, Yesus pegang kami. Sekali lagi, Yesus pegang kami. Amin. Amin. Yesus pegang kami. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pujian ini akan memberkati setiap kita. Makasih, terberkati banget deh. Shalom semuanya. Ku hidup karena
anugerahmu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu, cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu Bapa, kasih Bapa kami rasakan saat ini. Oh, puji syukur, bersyukur selalu. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yes. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami, please, jangan Bapa. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh rahmat, kebajikan dan kemurahannya Dia berikan setiap hari baru. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, saya percaya dalam namanya, kasih setianya selalu setia menolong kita. Amin. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, please jangan, tolonglah, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup, aku belajar hidup pada
jalan-Mu ya Tuhan. Ketik ramai-ramai jalan Tuhan. Ketik ramai-ramai jalan Tuhan. Amin. Amin. Ini pujian yang dengar orang-orang bisa pada merinding, dilawat, dijamah, karena pujian ini tentang kehidupan, bagaimana mengajar kita untuk berserah akan hari esok kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Hapuslah air matamu saat ini. Tuhan menyinari hari esokmu yang pasti penuh dengan harapan. Amin. Setiap orang, siapapun saudara, apapun agamamu saat ini, Tuhan Yesus mengasihi Anda semuanya, karena Dia adalah kasih. Rasakanlah kasih-Nya sepanjang perenang ini. Saudara-saudara akan mengalami kasih sejati yang dicurahkan dari surga. Yes, makasih tap-tap lain. Indah pada waktunya, ketika Tuhan nyatakan karyanya, kita akan seperti orang yang bermimpi. Saudara-saudara sekalian, ini pujian sangat memberkati. Kalau saudara senang hati, silakan di-share biar banyak orang yang kembali pada jalannya Tuhan Yesus. Amin. Pastikan Yesus bekerja. Indah pada waktunya. Ayo, waktu dengar pujian ini, siapa antara saudara-saudara yang lagi ada pergumulan khusus? Saya sebagai hamba Tuhan beritahu ya, sesuai janji firman-Nya dan pengalamanku dalam mengiring Tuhan, Tuhan itu mau kita bersyukur. Karena saat Anda yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ketika kita bersyukur, Tuhan Yesus berkati. Ayo, pergumulan sakitkah, pergumulan mau ke satu tempat, masalah budget dana kah, atau pergumulan keluarga, pekerjaan kah? Pujian ini bisa membuat engkau menangis karena kita dibikin sadar bahwa Tuhan sebetulnya tahu detail hidup kita. Berdoalah, maka engkau akan didengarkan. Mintalah kepada Tuhan, engkau akan diberi. Saya bersaksi, Tuhan benar-benar memberi berkat kepada orang yang meminta kepadanya. Perhatikanlah bunga bakun di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, Anda dan saya, orang percaya Tuhan pelihara, pasti deh Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Dengar ini, apalagi kamu orang percaya,
Tuhan pelihara, pasti deh. Tuhan Yesus cukupkan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ayo perbanyak bersyukur. Jangan lupa berdoa ya. Ketika rame-rame bersyukur selalu. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi Anda dan saya dong yang percaya. Tuhan sediakan, Tuhan pasti cukupkan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Cayo, Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti tergenapi, pasti terjadi. In Jesus name, amen. Saat kau sakit, Tuhan jamah. Saat kau kurang, Tuhan berkati. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Mari sekarang kita sebelum akan doa dan mendengarkan keajaiban-keajaiban Tuhan saat mereka melakukan firman, tiba saatnya saudara-saudara akan ditaburi oleh firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Belajar bersyukur seperti apa yang Tuhan ajarkan, seperti juga saya yang setiap hari terus belajar bersyukur. Secara pribadi dan keluarga dan
Kalau ini bisa mewakili orang-orang percaya, saya mengucapkan ya, selamat berpulang yang terkasih, satu legend aktris Indonesia dipanggil Eyang Titik Puspa ya, almarhumah berpulang kemarin, dan semua karyanya menjadi kenangan yang terindah buat negeri tercinta Indonesia, anak bangsa, dan bisa menjadi sebuah kisah yang membangkitkan semangat untuk khususnya mereka yang di bagian perfilman bisa menjadi sebuah teladan yang baik karena karyanya selama umur hidup yang Tuhan kasih ada 87 tahun. Pengabdiannya di dunia perfilman aktris itu 60 kah 70 tahun gitu ya. Iya, tentu dengan segala hasil yang begitu banyak melimpah, tapi ketika melihat jenazah dimasukkan ke Wisma Puspa, dibungkus oleh satu kain berwarna coklat. Semua ini membuat kita selain ikut mendoakan, mengingatkan kita tentu juga bahwa itulah akhir dari yang namanya manusia. Waktumu kapan? Waktuku kapan? Kita tidak tahu. Tetapi yang namanya saat itu akan datang one day, di suatu saat, di suatu hari nanti. Semua apa yang dikoleksi, dipunya, dimiliki, ditinggal di dunia ini, yang dibawa adalah amal perbuatan. Ya. Oleh sebab itu, setelah mengucapkan ucapan turut berduka cita, ya, kehilangan, sekarang saya akan membagikan firman sebagai pengingat kepada kita semua. Selama masih dikasih hidup, mari kita jangan jadi orang pelit, ya. Marilah kita mensyukur hidup ini dengan menjadikan bagian hidup kita yang namanya senang, suka, berbagi. Saya sampaikan ini sebagai manusia kepada setiap pemirsa siapapun, apapun agama Anda. Jangan jadi orang yang pelit. Sukalah berbagi. Karena berbagi itu selain sehat hati, juga itu investasi loh pada kekekalan. Dengan
firman-firman yang saya bacakan, saya bagikan, sharing, sudah banyak orang yang diubah. Ya, yang tadinya dia pelit sampai dengan diri sendiri pelit, sekarang sudah mulai tidak pelit dengan diri sendiri. Puji Tuhan. Maksudnya dia mau invest untuk kesehatannya, ya. Dia mau invest untuk penampilannya biar kelihatan segar gitu ya. Karena ada orang-orang yang untuk makan aja pelit, untuk baju aja diri sendiri pelit. Makanya kalau istilah kata dulu itu orang, saya pernah dengar orang bilang ini, itu orang penampilannya lancai sekali. Lancai itu kira-kira pemahaman saya urakan begitu, ya. Jadi orang-orang yang pelit dengan diri sendiri itu sampai untuk dia pakainya pun juga dia itu pelit gitu. Badan bau, daripada bau badan ya belilah deodoran atau pewangi supaya segar-segar gitu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, itu sudah bagus ya. Nah sekarang di Time for Bible, Pastor mau sampaikan ini. Mari kita menjadikan berbagi itu kesenangan kita. Berbagi itu membuat hati gembira loh. Dan saudara mesti ingatkan, kalau namanya hati gembira itu apa? Obat yang paling mujarab, obat yang paling manjur. Jadi saya akan bacakan 2-3 ayat saja hari ini, lalu akan berdoa. Tapi saya berharap banget dan berdoa pesan-pesan sederhana firman ini boleh masuk di hatimu, mengubahmu dan menjadi habitmu, menjadi kesukaanmu. Saya sampaikan ini senang hati karena saya juga menjadi hamba Tuhan yang suka berbagi, ya. Karena berbagi itu menjadi bagian hidup saya. Berbagi itu membuat orang senang loh. Kita ikut senang. Orang bahagia, kita tambah bahagia. Orang tertawa, aduh rasanya beban itu hilang. Menjadi obat duka lara. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan pasti menjadi berkat buat kita. Dan kalau ada di antara saudara sakit karena pelit, bisanya pastor ngomong gitu. Emangnya ada orang karena pelit sakit? Iyalah, kalau namanya bahasa Makassar, si baku ki, giliki, kikiriki. Ya, pikir-pikir terus, akhirnya sakit ki, sakit pikiran. Nanti lama-lama kental ki darahnya, nanti lama-lama bisa macam-macam komplikasi datang. Tapi orang yang suka berbagi itu wajahnya selalu senang, bebannya pun ringan. Karena apa? Tidak pelit. Ya sudah, marilah kita sama-sama melihat firman Tuhan. Kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ayat-ayat ini saya waktu sekolah Alkitab sudah sering baca, namun saya juga ada melihat penyampaian ayat ini dari seorang yang saya anggap cece saya. Saya terberkati banget karena saya tahu betul orangnya. CC saya ini inisial C, ya. CC inisial C.
memang dia suka berbagi gitu loh. Maka ketika orang yang suka berbagi membagikan firman dari Amsal 11, 24, 25 ini powerful banget. Dan banyak orang akan berlomba-lomba mau menjadi pelaku firman dalam hal berbagi. Coba yang ngomong suruh berbagi orangnya pelit, malaslah orang. Teori mulu, banyak ngomong sana, cuma suruh-suruh. Tapi kalau orang yang membagikan firman ini, dia suka berbagi, seperti ceceku, maka kita senang hati dan juga memang benar gitu. Oke, tidak berlama-lama, saya bacakannya Amsal 11, 24, 25. Ayo, ketik rame-rame Amsal 11 ayat 24, 25. Habis Anda ketik, nanti saya bacakan gitu kan. Anda mengetik, saya membacakan. Habis diketik, diperdengarkan. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, ada yang menyebar harta. Kita logika dulu nih. Kalau disebar harta, biasanya logika kan tambah kurang tuh. Iya toh? Tapi Alkitab ini bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi tambah kaya Ki. Nah, ini sudah bukan konsepmu lagi. Sudah tidak begitu lagi konsep dunia, udah beda sama sekali. Konsepmu bukan konsepnya Tuhan. Ini sudah menghancurkan konsep-konsep yang kita pahami. Iya, ada yang menyebar harta, Tuhan kasih tahu nih rahasia nih. Tapi tambah kaya, nah loh, bagaimana hitungannya? Di sekolah, di kampus, kita diajar pintar tuh, berhitung, tambah-tambah, jumlahnya berapa. Kurang-kurang menjadi berapa. Berapa tambah berapa nilainya itu. Kurang berapa sisanya itu. Kali-kali, jago lagi. Kali-kali, 7 kali 7, 49. 12 ke 12, 144. 13 ke 13, 169 kalau nggak salah. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. Dan seterusnya. 2 kali 2, 4. Masa sih? 2 tambah 2 tali. Oke, jadi kita diajar tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, jago. Jago ya. Banyak orang jago sekolah, jago akademis, punya gelar yang banyak. Tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang, hebat. Tapi ada satu yang dia kurang bijaksana. Ilmu apa? Ilmu berbagi kurang diamalkan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan kasih tahu ada orang yang suka berbagi. Hartanya dia bagi-bagikan, ya. Tapi tambah kaya. Tambah kaya. Nah, ini bagi orang-orang maaf. Bagi orang-orang pelit ini udah bilang, ini bukan konsepku ini. Ini bukan yang saya harus dengar ini. Mereka sudah mulai tinggalkan room live ini. Ya nggak apa-apa, sudahlah. Kalau memang engkau mau terus hidup dalam pelit-pelit begitu. Kami live ini, kami sampaikan firman supaya kita berubah menjadi manusia sekodrat apa yang Tuhan ciptakan. Ya, pelit itu
Mau bilang dosa, takut dosa. Tapi pelit itu yang pasti tidak sehat lah. Firman ini datang membuat kita sehat rohani. Oke, jadi jelas ya. Firman Tuhan, Alkitab Kristen bilang begini. Ada yang menyebar harta tetapi tambah kaya. Jadi kalau saudara punya ada berkat, bagikan berkat itu tapi di tempat yang tepat. Jangan kau pergi bagi-bagi di mesin judi. Jangan kau pergi bagi-bagi di nightclub gitu, pergi minum-minum ciu. Bukan begitu konsepnya. Firman Tuhan. Bagikan kepada satu orang miskin. Karena Tuhan bilang, ketika engkau dengan tulus membantu orang miskin, kamu memiutangi Tuhan. Ya. Dua, bagi orang-orang sakit yang membutuhkan. Karena kamu sudah melakukan untuk Tuhan. Tiga, bagi yatim piatu dan janda-janda tua dan seterusnya. Itu bukan kepada janda kembang, bukan kepada janda muda, janda yang sudah tua dan sebatang kara. Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, terus bagian B, ada yang menghemat secara luar biasa. Ini kalau bahasa Makassar, kikiri binggi gili. Ada yang menghematnya luar biasa, pakai banget ya. Namun selalu kekurangan, kurang kodong, tena doe. Susah sekali Sudah hemat, tapi kurang. Ada istilah waktu saya masih kecil itu bilang begini, hemat pangkal kaya. Ini sudah beda konsep lagi nih dengan Alkitab ini. Ya, Alkitab bilang, kau sebar harta, tambah kaya. Ada yang hematnya luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, silakan. Saudara-saudara, mau pakai konsepmu atau konsepnya firman Tuhan? Kalau konsepnya Andi Simon, tidak mungkin hari ini saya diberkati dengan luar biasa. Tidak mungkin berkat surga itu turun dalam kehidupan kami itu luar biasa. Nggak mungkin. Berkat Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan dari Andi Simon yang punya banyak utang. Sekarang Tuhan berkati, saya tidak punya utang. Puji Tuhan, dari yang dulu melayani, bagaimana merintis sampai cincin kawin kita gadai, nggak bisa ditebus karena saya nggak punya cincin kawin lagi. Tapi saya syukur ya, saya syukur banget. Sinodeku IHS ada buatkan saya satu pasang cincin khusus hadiah. Waktu kemarin ketua kami datang ke Balikpapan, dia melihat pelayanan ini, dia terinspirasi dan dia mau, katanya ini pertama kali dari Sinode memberkati couple hamba Tuhan Pastor Andi, dibuatkan saya nanti saya pakai kalau sudah jadi ya, cincin kawin dikasih sebagai sebuah reward, penghargaan. Nanti saya pakai. Wah, keren sekali. Kemarin udah dikirim-kirim. Ini Pastor, ukuran tangannya ini, logonya logo merpati nanti ya. Iya, saya nanti dikasih cincin kawin dari Sinodeku, dari saya punya ketua, dari my senior pastor. Makasih.
nanti pakai sekali-sekali, cie. Jadi dulu saya susah, saudara-saudara, sampai cicing kawin pun digadai, tidak bisa 4 bulan, nggak bisa ditebus, diperpanjang kasih bunga, dilelang begitu. Tapi sekarang, ya, pakai konsep firman Tuhan, sekarang saya mampu beli cincin kawin. Tapi momennya nggak mungkin diulang toh. Saya menikah itu tahun 2004 bulan Juni tanggal 12. Nggak mungkin toh diulang toh momen itu. Demikian pun juga cincin kawinku yang asli sudah tidak ada. Entah siapa yang beli. Tapi itu tinggal kenangan. Ya sudahlah, semua itu juga suatu hari akan saya tinggalkan di dunia ini. Saya waktu pulang ke sorga. Maka saya ajak saudara-saudara, mari kita pakai konsep firman Tuhan saja. Kalau engkau mau melihat bagaimana keadaanmu bisa diputar balikan seperti Tuhan membalik telapak tangan. Saya menyampaikan ini, saya bersaksi. Di mana ada kesempatan berbagi, saya selalu berbagi. Meskipun mungkin bukan jumlah yang fantastis, tapi sesuai dengan tergeraklah hati saya ini, saya melakukan apa yang mendorong hati saya. Saya percaya hatiku dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, nanti pasca Pastor Randy akan membagikan ribuan telur ayat-ayat firman Tuhan. Ayo, kalau saudara-saudara mau BBT, mau ikut ya, silakan saudara kirim telur. Karena Pastor akan membagikan telur yang banyak sekali. Ditambah lagi tamu-tamu yang datang, mungkin ratusan sampai ribuan orang ini ya. Jadi saudara, nanti momen Pasca Pastor adakan di tanggal 18 April 2025 jam 8 pagi di Grace Balikpapan. Saudara, saya akan bagikan telur ya, ayat firman Tuhan. Orang biasa bilang telur Pasca, saya bilang telur ayat firman. Nanti yang hebohnya setelah dibagikan, setelah saudara baca ayatnya, nanti saudara-saudara saya ajak semua tamu-tamu makan siang bersama. Dengan apa? Telurmu yang kau sudah baca ayatnya, kau kupas sendiri, lalu kau cemplungin di makanan menu yang Pastor Randy sajikan untuk semua tamu-tamu. Jadi saya buat kesempatan nih, khusus telur saja. Kalau daging-daging semua sudah, nanti Tuhan sudah cukupkan. Telur saja, ini sebetulnya saya ajak saudara rame-ramean saja ya. Yang mau ikut telur ya, baik nanti mau datang saja, silakan, gratis, free. Tidak ada kolektor, tidak ada persembahan, tidak ada taburan, tidak ada apapun. Semua adalah gratis. Saya dapat dari Tuhan berkat cuma-cuma. Saya pun kasih cuma-cuma. Melayani gratis, saya dapat gratis, saya kasih juga semua gratis. Kalau saudara-saudara yang mau sharing telurnya, saudara pastikan antar sendiri atau suruh orangmu antar ke pos Grace Balikpapan ya. Sebelum tanggal 17 lah, supaya bisa kita rebus. Woi, kita nanti rebus banyak sekali tuh, rebus lalu kita mau memberkati dan kasih ayat-ayat firman Tuhan ya. Siapa yang mau ikut bagi-bagi telur? Saya banyaknya. Ya, sudah. Sekarang saya mau ajak saudara lihat ayat berikutnya, 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Jadi kalau saudara-saudara ada berkat kamu kasih kepada orang miskin, Tuhan yang akan memberkati engkau. Dan berkat Tuhan itu apa? Berlimpah-limpah. Ketika rame-rame, jangan pelit, ya. Orang miskin itu bukan untuk kau bully. Orang miskin itu untuk kau berkati. Kita dikasih lebih bukan untuk diri sendiri. Kita dikasih lebih supaya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan di dunia ini. Jadi siapa banyak memberi kepada mereka yang membutuhkan, memberi berkat, mendukung kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan pelayanan yang berbuah. Karena kita harus mendukung pelayanan yang diberkati Tuhan. Jangan sentuh pelayanan yang Tuhan tidak berkati. Meskipun namanya pelayanan, kalau Tuhan tidak berkati, kita jangan sok mau jadi pahlawan. Tapi kalau Tuhan berkati pelayanan itu, saudara-saudara, baik engkau minta doa, baik engkau mendukungnya, engkau sama-sama menjalankan apa yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman ini dan mendukung pelayanan yang Tuhan berkati. Karena hari ini pelayanan itu banyak bermunculan. Orang dengan mudah berkata pelayanan, melabel semua pelayanan, tapi semua kita melihat bagaimana apakah diberkati dengan lihat disertai Tuhan apa tidak. Contoh saja, banyak orang mengaku hamba Tuhan, tapi kan tidak semuanya dipanggil Tuhan. Ada yang dipanggil oleh sekolah Alkitab, ada dipanggil oleh orang tuanya, ada yang dipanggil oleh dirinya sendiri. Tidak semua kan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan secara khusus melayani. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti akan sertai. Perhatikan hal-hal tadi yang saya sampaikan ini. Bagian B dari 25. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bicara soal air minum, saya terberkati dan saya sharing ini pasti saudara akan mendapat kelegaan dan manfaat yang luar biasa karena saya sudah menjalankan. Bagaimana itu kita kalau kasih orang minum, Tuhan sudah bilang loh, kita akan diberkati. Jadi yang paling kecil saja, yang gampang, yaitu air. Secangkir air sejuk, air minum, air putih, atau satu gelas kecil air mineral, engkau kasih kepada orang yang haus, itu sangat berfaedah. Ya, setiap minggu pastor bagikan begitu banyak air minum. Ya, kalau saudara-saudara juga misalnya dengar ini terberkati, saudara mau kirimkan Pastor Andy, silakan. Air minum botol kemasan berapa ini? Kemasan 330 mili. Ya, ini. Saudara kalau mau ikut melayani, saudara-saudara bisa kirimkan kemasan 330, ya. Nanti pastor akan berkati, lalu melabelkan healing water. Tenang, bukan bisnis dan saya tidak jual-jualan. Kalau saudara mau, sama-sama kirim aja. Nanti sama-sama kita bagikan. Wah, Tuhan bilang apa? Kalau kau bisa bagikan air minum kepada orang haus, kamu akan diberikan banyak minum. Air
yang berlimpah, tubuhmu sehat. Dan Yesus sendiri berkata, aku adalah air hidup. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itu adalah firman Tuhan, Amsal 11 ayat 25 bagian B. Dan apakah Tuhan Yesus pernah bicara soal air minum? Ada. Kita maju sekarang ketika rame-rame. Matius pasal 10 ayat 42. Silakan. Matius 10 ayat 42. Lihat, luar biasa. Ilmu berbagi Tuhan kasih hal paling sederhana, yaitu kasih orang air minum yang sedang haus. Itu akan membawa berkat buat dia dan buat engkau. Matius 10 ayat 42 ada tertulis, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Luar biasa kan? Secangkir air sejuk kita kasih kepada orang yang haus, Tuhan memberkatimu. Apalagi saya kasih kubik-kubik, berdus-dus. Saudara mengambil bagian, silahkan. Sama-sama kita melayani Tuhan. Saudara yang bisnis air tuh yang ada berkatnya, bagikan kepada orang, berkati orang-orang yang haus. Itu akan berfaedah untuk bisnismu, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Satu ayat lagi ya, lalu kita akan berdoa. Injil Matius 25 ayat 35, supaya kita melihat langsung apa perkataan Yesus kepada kita saat memberikan air minum kepada orang miskin. Matius 25 ayat yang ke-35. Baik, terima kasih udah diketik rame-rame. Ada tertulis, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Kasih orang minum. Tuhan Yesus saja ajar kasih orang minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Siapa yang Tuhan maksud di sini? Orang miskin. Jadi saudara-saudara yang mengaku anak Tuhan, orang Kristen yang diberkati, sangat diberkati, jangan kau pelit-pelit. Karena kalau kau berbagi kepada orang-orang miskin atau kepada pelayanan yang diberkati Tuhan, kita, saya, semua mereka yang menjalankan firman akan tambah diberkati. Kata diberkati itu tidak semata-mata uang sahaja, tetapi juga kesehatanmu diberkati. Senang sekali kalau saudara dengar ini dan engkau berkata, saya mau memberkati hamba Tuhan Pastor Andi. Puji Tuhan, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah semua kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi jadi pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga waktu kita tinggalkan dunia ini, kita punya investasi di kerajaan sorga. Yang kita tinggalkan di dunia, biarlah menjadi warisan untuk anak-anak kita, tapi kita juga punya dong investasi di kerajaan surga. Jangan hanya engkau tabung-tabung aset
nominal saldo di dunia, engkau tidak invest kerajaan sorga, tiba-tiba Tuhan panggil cabut nyawa kita, kita hanya menjadi penyesalan yang terdalam. Karena semua yang dalam dunia ini kita akan tinggalkan, tetapi semua yang kita investkan, kita kasih orang miskin, kita memberkati pelayanan, kita mendukung pekerjaan Tuhan, itu adalah investasi di kerajaan sorga yang akan kita tuai kelak di pelataran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Haleluya, glory, glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Haleluya, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas firman yang boleh kami dengar dan hamba boleh sampaikan kepada setiap pemirsa, Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang berharga yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Aminkan firman Tuhan ini dan biarlah hidup berbagi menjadi bagian lifestyle kita semuanya. Saya berdoa saudara-saudara yang sudah dengar firman Tuhan, diberkatilah hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati hatimu. Hatimu sekarang menjadi hati yang baru, hati yang suka berbagi, hati yang suka menolong, hati yang sehat, sehingga tidak ada lagi pelit, kebencian, amarah dari hatimu yang baru. Makasih Kena, bless you. Dan semua saudara Nita, Martina, dan semua pemirsa sekalian yang sudah hadir, komen, kasih gift, dan juga like, share, posting ulang. Makasih, makasih, dan makasih. Puji Tuhan. Saya berdoa sekarang untuk air dan minyak. Kalau saudara ada yang sakit, saudara boleh angkatlah air minum. Sebelum engkau minum, izinkan hamba Tuhan ini membubuhkan dengan doa berkat untuk air minum dan minyakmu. Habis itu saudara silakan minum. Dan biarlah lewat bubuhan doa berkat di dalamnya, lewat healing water, minyak urapan yang kau oleskan, bentol, benjolan, sakit di tubuhmu, itu disembuhkan, pulih, bahkan lenyap. Karena berkat kuasa Tuhan sungguh sangat real dan nyata. Amin. Air minum dan minyak silakan saudara pegang, angkatlah seperti ini. Puji syukur, puji syukur. Kalau disuruh angkat, angkat. Angkatnya paling-paling bisa begini. Paling banyak yang besar. Nggak mungkin dong satu tandong engkau angkat kan? Supaya hari besok kita didoakan lagi. Kalau saudara-saudara angkat satu tandong, nanti 1 minggu, 1 bulan baru engkau datang minta doa. Inilah rahasianya kenapa Tuhan Yesus ajar murid-murid berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, dan seterusnya. Berikanlah kami makanan, minuman pada hari ini secukupnya, bukan pada tahun ini, supaya apa? Besok kita datang minta berkat lagi. Demikian pun air yang engkau angkat dan minyak. Kalau minyak is okay, masih bisa seminggu, sebulan dipakai. Kalau air ya hari ini diberkati, besok angkat lagi. Jadi jangan harap angkat satu tandong ya. Nanti saudara muncul di live ini setahun kemudian. Just kidding, tapi ada mengandung kebenaran. Baik, air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian, di tangan saya. Saya mohonkan kepada Tuhanku, Tuhan Yesus,
Ya Tuhan, mohon berkat-Mu atas air dan minyak kami. Amin. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan air dan minyak sudah diberkati. Air dan minyak yang kau minum, minyak dioleskan, jadi berkat kesembuhan dari segala penyakit di tubuh Anda atau di tubuh orang yang engkau kasihi. Silakan Bapak Ibu sekalian diminum dalam nama Yesus. Sehat banget, segar banget. Saudara yang ada gangguan di bagian tulang, bagian syaraf, bagian kaki, bagian persendian, air healing water ini mengalir, menjamah tubuh, tulang, syaraf yang ada peradangan, disembuhkan, dipulihkan, sehingga radang infeksi itu berhenti dan menjadi normal kembali in Jesus name. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya ajak saudara angkat tangan untuk kita terima berkat masuk di hari yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, rahmat Tuhan beserta kita sudah mendengarkan firman-Nya, memuji Tuhan, dan kita siap masuk di hari yang baru, hari yang penuh melimpah dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan, diberkati, diberkati sepanjang hari ini dengan berkat sehat. Berkat kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang miskin. Sebab saudara diberkati Tuhan, diberkati untuk memberkati. Keluar masuk bahkan diberkati. Apa yang kau pegang, saya pegang, baik itu pekerjaan atau pelayan pekerjaan Tuhan, membantu sesama, diberkati. Dan saya yakin dan percaya setiap jiwa yang menyaksikan video pelayanan ini ada materai Roh Kudus, yaitu keselamatan dalam dia dan keluarganya masing-masing oleh karya Tuhan Yesus kayu salib. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku
kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah gelap